Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya, agar lebih jelas, silakan dipandu oleh Teh Ica. Silakan Teh Ica. Iya, terima kasih Pak Hendra. Suara saya terdengar jelas? Halo? Jelas Teh Ica, jelas. Jelas, iya. Ya, jelas. Jelas ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Selasa 9 September 2020, kita dapat mengikuti kegiatan Fikon MGMP Biologi Berbagi dengan tema menciptakan adaptasi kebiasaan baru efek COVID-19 saat kembali ke madrasah. Salawat dan salam serta senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in, kepada keluarganya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, terima kasih kepada host kita kali ini, yaitu Pak Hendra Darmawan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator. Kenalkan, nama saya Ilisya Indrasti, yang insya Allah pada hari ini akan memandu kegiatan MGMP Biologi Berbagi dari pukul 19:20 sampai nanti pukul 21:00, insya Allah. Kegiatan Fikon ini terselenggara atas kerjasama antara MGMP Biologi Madrasah Aliyah, MGMP Aliyah Biologi, kemudian juga dengan Direktorat PSMK, dengan Ibu Umi Tira Lestari yang sudah memberikan atau menyediakan room Webex-nya, kemudian juga dengan pihak IGI dan juga afiliasi dari IGI lainnya. Sebelum lanjut ke inti acara, kita ada 3 susunan acara, yaitu yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah dengan bacaan basmalah, kemudian pemaparan materi dari pemateri kita hari ini, yaitu Ustadz Didin Setiawan MPD, dan terakhir dan kemudian ada pertanyaan tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan boleh menuliskan pertanyaannya pada room chat atau bisa raise hand. Tetapi raise hand-nya ditunggu nanti pada saat disilahkan untuk memberikan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu yang sekarang raise hand, boleh diturunkan dulu raise hand-nya ya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Saya akan bacakan CV dari Bapak Didin Setiawan. Nama Didin Setiawan MPD, tepat tanggal lahirnya adalah Bandung, 20 Juni 1998. Alamatnya di Jalan Sukamenak 36 Sayati, Margahayu, Kabupaten Bandung, 40228. Teleponnya mungkin bagi ada yang perlu untuk menghubungi Pak Didin, boleh ditulis nomor teleponnya 081 809 141 936. Alamat emailnya didinpengawas@gmail.com. Pekerjaan beliau saat ini adalah sebagai pengawas Madrasah Aliyah Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga sebagai asesor Ban SM Jabar. Waduh, nanti sekolah saya sama Bapak nggak ya di asesornya? Kita akan akreditasi Pak. Kemudian beliau juga adalah alumni SMAN Cimindi tahun 1987. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dari SMAN Cimindi ya. Ya, untuk lebih mengefektifkan waktu, disilahkan kepada Bapak Didin Setiawan untuk memaparkan materinya. Mangga Bapak.
Atur nuhun, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rasulullah bil huda walil haq yudhiru ala dini kulli syai'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat saudara moderator, Ica juga saudara host, Hendra, dan juga seluruh panelis yang ada di ruangan ini, juga yang saya banggakan, seluruh peserta yang hadir pada kegiatan webinar rutin ya setiap Selasa yang diselenggarakan oleh MGMP Biologi Berbagi yang sudah edisi keberapa ini serupa lagi Bu ya. Sudah banyak lah pokoknya ya nanti. Berapa Bu? 22 ya. Jadi sudah 22 pekan ya kita berlang-lang buana. Hari ini sebenarnya saya ingin mencoba berbagi informasi saya, bukan menggurui, karena informasi yang akan kami sampaikan sebenarnya sudah jelas, sudah ada di SKB 4 Menteri yang revisi tanggal 7 Agustus. Jadi sepekan sebulan yang lalu sudah Pak Menteri sudah menjelaskan ya SKB 4 Menteri itu ada revisi. Nah, hari ini sebenarnya yang kita fokuskan adalah bagaimana mengantisipasi ketika sekolah atau madrasah betul-betul dibuka. Sebenarnya secara aturan sudah boleh, tapi ada 4 syarat ya yang kita coba lakukan. Dan ini sebagai pengalaman pribadi kami di Kepengawasan Bandung Barat madrasah yang sudah mencoba merintis sebenarnya, merintis agar ketika nanti betul-betul sekolah madrasah dibuka kita udah siap. Itu sebagai jadi mohon maaf kalau kecepatan moderator saya ingatkan ya. Kami dengan menyebut AKB itu apa katanya? Edukasi ya untuk menata kehidupan perilaku baru ketika pandemi ya wabah yang mendunia itu yang akan dibawa terus ke depan sampai ditemukannya vaksin COVID-19. Sebenarnya vaksin sudah ada, tapi kan sekarang sudah memasuki uji coba ketiga ya yang ada 1.800 relawan yang disiapkan. Dan insya Allah menurut rencana mulai Januari 2021 sudah akan disebarluaskan untuk Indonesia ya. Nah ini jadi sebenarnya itu pengertian dari AKB itu atau adaptasi kebiasaan baru. Nah kami ingin mencoba menerangkan kenapa ada perubahan revisi gitu kan. Kan sudah ada SKB sebelumnya di bulan yang sebelumnya. Nah beberapa alasan yang kami coba rangkum dari edaran itu kami coba rangkum. Pertama, adanya kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan siswa. Ini mungkin Bapak Ibu sudah sering lihat di medsos ya, terutama di grup WhatsApp tentang bagaimana sulitnya orang tua mendidik anaknya ketika daring. Bagaimana sulitnya guru ketika menyampaikan materi, sulit mendeteksi siswanya hadir atau tidak. Dan juga bagaimana sulitnya siswa yang tidak punya gadget atau gawe yang tidak punya akses internet dan macam-macam lagi. Itu salah satu kendala merespon itu. Yang kedua, khawatir akan dampak negatif yang ditimbulkan dari pembelajaran tidak berlangsungan di sekolah. Jadi ini bagaikan buah si malakama. Kata Pak Menteri juga, PJJ itu bukan pilihan kami ya. Bukan kalau di beberapa wawancara. Artinya pendidikan jarak jauh itu suatu hal yang harus kita lakukan ketika keselamatan diutamakan. Jadi alasannya adalah bagaimana kita menyampaikan agar masyarakat khususnya dalam pendidikan tidak terpapar virus ini gitu. Nah, jadi kalau khawatir akan dampak negatif ini ancaman putus sekolah. Betul di beberapa kasus yang kami hadapi bahwa anak-anak yang ketika belajar daring selama 3 bulan kemarin dari mulai Maret sampai Juli kemarin itu ada anak yang putus sekolah karena malas sekali gitu. Kemudian penurunan capaian pembelajaran. Bahkan ada kasus kekerasan pada anak. Jadi orang tua yang tidak sanggup mendidik anaknya itu juga resiko eksternalnya. Nah, prinsip kebijakan dari pendidikan pada masa COVID-19 itu pertama antara kesehatan dan keselamatan yang dua hal yang dimaksud ini bagaimana kita sandingkan. Kita ingin agar masyarakat itu sehat, tetapi pendidikan pun jangan sampai terlewatkan. Ini dua hal yang agak sulit, tapi harus kita pikir bagaimana. Kemudian tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Jadi di masyarakat itu timbul beberapa
masalah yang membuat mereka frustasi karena mungkin tidak ideal. Tidak ideal artinya tidak beberapa kasus di lapangan. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui sekali bagaimana sulitnya PJJ diterapkan di Indonesia yang berkepulauan ini, ya sangat luas sekali. Nah, maka kebijakan baru yang diambil untuk mengantisipasi itu konsekuensi negatifnya ada beberapa. Yang pertama, perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Nah, sebenarnya memang Satgas Covid sudah membagi beberapa wilayah, ya ada zona merah, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau. Nah, di awal kan hanya zona hijau yang dibolehkan tatap muka. Ketika ini direvisi, zona kuning pun bolehkan. Sedangkan yang zona merah dan ini masih tetap harus belajar, cuma nggak boleh. Ya, tetap masih tidak boleh mengadakan tatap muka apapun rasanya. Kemudian, satuan pendidikan di zona kuning diperbolehkan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan resiko kesehatan tidak berbeda jauh dengan zona hijau. Jadi artinya resikonya harus kita sama-sama minimalisir dengan standar checklist yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan harus dipenuhi dulu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu kalau kecamatan kami, kabupaten kami, provinsi kami, zona apa sih? Silakan Bapak Ibu klik aja di alamatnya nih. COVID-19.go.id, peta risikonya silakan, itu sudah online, bisa dilihat kecamatan sampai desanya. Nah, dari lapangan 57% peserta didik kita ini ada di zona merah dan zona oranye. Sedangkan 43%-nya ada di zona kuning dan zona hijau. Ya, inilah yang kita sasar daerah-daerah yang memang memiliki ataupun anak-anak didik kita itu tersebar di 43% peserta didik kita ini. Namun persyaratan pembelajaran tatap muka sangat berat sekali. Artinya daftar kesiapan fisik harus disiapkan. Pertama, harus berada di zona kuning atau hijau, lokasi sekolah itu atau kecamatan atau desa itu. Kemudian ada persetujuan atau izin dari Pemda atau Kanwil atau Kemenag kabupaten kota. Tanpa izin tertulis itu tidak boleh. Ya. Ketiga, satuan pendidikan pun, ya, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA atau MI, MP, SMA itu harus memenuhi daftar periksa, ada checklistnya yang harus kita coba lihat, dan itu harus divalidasi dengan lapangan. Dan keempat adalah persetujuan orang tua. Nah, apabila keempat poin ini satu saja tidak setuju, maka tidak boleh ada tatap muka ini. Cukup berat. Ya. Jadi meskipun orang tua mau, tapi tidak ada izin dari daerah setempat, nggak boleh. Atau sebaliknya, ketika izin sudah ada, kepala sudah siap, orang tua nggak mau, itu pun kita sebagai penyelenggara sekolah tidak boleh memaksa agar anaknya harus ke sekolah. Ketika orang tua tidak siap, jangan dipaksa. Karena ini sifatnya boleh, bukan wajib ya, bukan wajib, boleh. Nah, jika persyaratan tidak terpenuhi, maka tetap harus belajar di rumah. Kemudian yang kedua, jika syarat terpenuhi, maka peserta didik memulai pembelajaran tatap muka di satuan secara bertahap. Nah, ketika persyaratan itu sudah dipenuhi, 4 poin tadi itu, anak boleh datang ke sekolah. Itu pun tidak seperti normal biasa, karena ada beberapa ketentuan. Nah, di antaranya, ya, nanti kita bahas itu. Ya, pertama, anak dibolehkan tetap satu zonanya kuning atau hijau, ya, di peta. Kemudian waktu pelaksanaan pun berjenjang. Khusus anak PAUD, anak usia ini itu tidak boleh sampai nanti setelah 2 bulan untuk yang jenjang SD, SMP, SMA atau MI, MP, SMA. Jadi tetap punya waktu yang berbeda waktunya, tidak boleh bersamaan. Nah, kemudian masih jelas Bu Caica suaranya? Jelas ya? Oke. Terus jelas. Nah, kalau tidak jelas tolong dikoreksi. Saya lanjutkan ya. Protokol kesehatan untuk pembelajaran tatap muka yang dilakukan pada masa transisi 2 bulan pertama itu paling cepat itu kemarin ya, sebelum ada revisi itu Juli. Tapi sampai hari pun memang kami di Kabupaten Bangka belum mulai ya. Bahkan Agustus mulai seperti itu. Itu jenjangnya dari SMA, SMP, kemudian SD, SMP, bahkan PAUD itu akhir Oktober katanya.
Nah, kondisi kelasnya harus ada beberapa peserta. Pertama, jaga jarak di kelas pun minimal 1,5 meter. Dan siswa maksimal 18. Jadi kalau ada satu kelas itu 36 untuk tingkat SMA MA, maka kelas itu harus dibagi dua. Shiftnya terserah. Kamu tinggal apakah mau pagi siang atau 2 shift atau mau selang sehari, itu dipersilakan. Pembagian shiftnya itu. Yang jelas harus dipenuhinya 5 kapasitas. SLB juga sama. Dan jalan dengan mau yang lebih dari 4 jam. Jadi itu kita kan per tahun,
pun juga ya seterusnya. Maksud itu juga edukasi. Oke. Termogan. Nah ini termogan dulu ya kan mahal ya atas 7 juta duet perjalanan pernah keluar daerah misalnya ke daerah-daerah yang terpapar zona merah itu pun ditulis saya pernah datang misalnya ke Botabek ya yang pernah punya riwayat Indonesia merah itu harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Itu sudah disampaikan ke orang tua. Kalau Bapak Ibu pernah maaf nih ke Jakarta, itu pulang itu mengisolasi diri selama 14 hari. Itu SOP seperti itu dari Kementerian Kesehatan. Kemudian apa? Membuat kesepakatan bersama komite. Nah inilah yang menjadi salah satu dokumen kepala sekolah atau madrasah harus membuat kesepakatan MOU. Nanti contohnya ada ya. Bagaimana agar sekolah ini akan dibuka ada izin dari orang tuanya mewakili oleh komite. Komite itu kan perwakilan orang tua, itu harus ada di atas materai sebagai bentuk kesepakatan bersama. Di mana salah satunya adalah ada pembicaraan pada orang tua lewat komite dan juga ada angket yang disebar ke orang tua agar apakah mereka mengizinkan atau tidak seperti itu. Nah, itu untuk menerapkan protokol kesehatan. Next, yang terakhir, nah kurikulum. Nah, kurikulum yang dilakukan pun adalah kurikulum darurat, ya, darurat atau sementara, karena memang kondisi khusus. Nah, pertama, penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial saja. Jadi memang kementerian sudah memberikan panduan beberapa KD itu disederhanakan, diambil yang betul-betul sangat esensi sekali. Lalu pertanyaannya adalah apakah nanti tidak mengurangi kemampuan anak? Ya tidak, karena kan yang kegiatan belajar itu karena kondisi darurat itu. Sehingga nanti ketika evaluasi pun karena guru yang membuat soal ya sesuai dengan kurikulum darurat itu. Dan untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Jadi yang esensial saja untuk kelas 10 untuk aliyah ya. Bagaimana untuk nanti naik ke kelas 11-nya itu yang esensial. Itu guru yang paling tahu. Dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Jadi artinya bukan tapi sampai tahun ajaran. Dari kalau bulan Juli berakhir Juni tahun berikutnya. Gitu. Nah, satuan pendidikan dapat memilih dari 3 opsi ya. Pertama yang Kurnas, Kurikulum Nasional yang 2013 itu, kemudian kurikulum darurat dengan kondisi khusus atau kurikulum penyederhanaan atau namanya kurikulum mandiri. Artinya sekolah diberikan kewenangan khusus untuk meramu sekali bagaimana kurikulum akan diterapkan di sekolah itu karena setiap daerah itu punya ciri khas berbeda. Makanya pusat hanya memberikan panduan saja. Dan di lapangan itu silakan ke daerah masing-masing. Nah ini adalah beberapa poin yang kami coba rangkum dari edaran SKB 4 Menteri itu yang pada intinya memang sebagai panduan
pokok yang akan dijalankan itu diserahkan ke daerah masing-masing. Lanjut Bu Ica ya, masih ada nih, ada waktu? Masih Pak, masih. Oke, kalau harus diingatkan Bu ya. Oke. Harapan ini kenapa kita memperlakukan bagaimana AKB ini dilakukan? Pertama untuk memutus mata rantai. Jadi kalau daerah itu sudah betul-betul hijau ataupun kuning dan diterapkan protokol kesehatan, maka insya Allah virus akan diputus, tidak sampai menyebar ke daerah lain. Kemudian masyarakat dapat kembali hidup normal melalui perilaku pembiasaan tanpa harus mengkonsumsi plastik. Kalau memang sudah sehat, kemudian tidak ada lagi kasus apa yang terjadi, ya nggak usah divaksin sebenarnya. Kalau divaksin itu ketika memang masih ada data gejala yang ditemukan. Kemudian layanan pendidikan tetap berlangsung secara optimal sesuai kondisi pandemi. Tetap pendidikan itu harus tetap berlangsung bagaimanapun kondisi di lapangan itu, peran negara harus hadir lewat satuan pendidikan untuk melayani mereka dengan kondisi yang terbatas itu. Next. Nah, bagaimana new normal atau AKB ini terbentuk? Ya, pertama kan sejarah kita tahu semua warga di dunia ini itu dalam kondisi tidak siap siapapun. Hanya yang setiap negara berbeda-beda dalam mengantisipasinya. Di mana pandemi COVID ini membuat rasa ketakutan. Penelitian ketika di awal kan sangat takut sekali. Timbul masalah psikosomatik. Jadi ketakutan ini membuat akhirnya orang sangat takut sekali. Tapi ini jangan sampai terjadi takut terus-terusan kan. Nah, maka salah satunya adalah bagaimana agar new normal atau AKB ini untuk menjaga hal itu adanya sosial, ya, pembatasan sosial kan, tidak boleh berkerumun, jaga jarak fisik, ya, penggunaan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, PHBS. PHBS kan konsep yang sudah lama sebenarnya, perilaku hidup bersih dan sehat itu sudah kita terima ketika mungkin masih TK ya, RA. Itu yang diingatkan kembali. Nah, kemudian targetnya apa sih? Nah, target dari new normal di sekolah itu, pertama protokol kesehatan menjadi budaya. Cuci tangan pakai sabun harus menjadi budaya. Ada atau tidak ada, itu memang sudah SOP-nya kesehatan sejak zaman dulu kan. Bahwa cuci tangan memang harus. Dan juga akan kita coba ulakukan peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Jadi jangan sampai gara-gara pandemi ini ada mata rantai terputus satu generasi. Ini yang tidak diharapkan. Di mana tetap kita sebagai pelayan publik sekolah itu, madrasah harus melayani masyarakat, terutama dunia pendidikan seperti ini. Nah, penerapan new normal ataupun AKB ini di sekolah ataupun madrasah, protokol kesehatan, protokol pembelajaran sejalan dengan era 4.0 ya. Era industri 4.0 di mana ya kalau yang protokol kesehatan sudah kita rangkum ada 5 lah. Pertama jaga fisik, penggunaan masker, PHBS dan cuci tangan. Jadi kalau saya rangkumkan ada 5 poin ya. Yang itu protokol kesehatan yang harus kita ingat terus ya. Jaga jarak, jaga fisik, kemudian adalah menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dan PHBS. Sedangkan bagaimana protokol kesehatan untuk mengembangkan sekolah? Pertama, pemanfaatan IT dalam pembelajaran ini menjadi hikmah di balik ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak terbiasa menggunakan teknologi informasi untuk mengajar, sekarang dipaksa meskipun berbagai macam kendala. Kita tahu adanya Webex seperti ini kan, ada Zoom ataupun ada aplikasi lain ya. Itu Bapak Ibu sudah tahu bagaimana banyak aplikasi untuk video conference itu sangat banyak sekali ya, dan free juga. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita bisa membuat pendidikan ini lebih lanjut lagi gitu. Nah, kemudian meningkatkan inovasi. Nah, justru betul dengan kasus ini kita akan mencoba memaksa guru membuat inovasi pembelajaran. Ya, dengan adanya webinar seperti ini pun secara langsung kita menambah pengetahuan guru kita ini. Ya. Kemudian disiplin dalam waktu dan perilaku. Nah, kompetensi menjadikan tantangan dan kemajuan. Ini juga salah satu
protokol kesehatan yang harus kita miliki ya. Nah, lanjutkan ya. Kemudian, nah gambarannya seperti apa AKB di sekolah itu? Ketika protokol kesehatan kita terapkan di masa pra-pandemi, ya, kan kita masyarakat kurang memperdulikan protokol kesehatan, kan suka lupa cuci tangan, ya, lupa pakai masker. Meskipun pakai masker ada tidak ada apa, memang dianjurkan ketika kita punya penyakit, jangan sampai menyebar ke orang lain. Misalnya flu biasa ya. Nah, masa pandemi pun seperti itu, masyarakat dituntut untuk membiasakan cuci tangan, kebersihan. Itu memang harus menjadi perilaku kita. Kemudian pasca pandemi, nah masyarakat sadar membutuhkan lebih peduli dan memudayakan protokol kesehatan. Jadi setelah pasca pandemi ini diharapkan masyarakat pendidikan terutama di sekolah itu makin sadar. Next. Nah, protokol pembelajaran menghadapi era 4.0 ini. Di masa pandemi kan masih terjadi pembelajaran konvensional, ya. Kemudian sumber belajar dominan dengan buku teks, ya. Itu sudah kita lakukan. Nah, di masa pandemi kita dipaksa kan tuntutan kemampuan agar guru menggunakan IT. Itu secara nggak langsung juga memaksa atau memacu agar kita menguasai itu. Tanpa itu kita akan ketinggalan. Kemudian tuntutan pembelajaran sistem daring dan luring. Guru kunjung bahkan. Nah, ketika masa pandemi ini ada kendala kan? Ada kendala itu. Salah satunya ada solusi, harus ada solusi. Nah, makanya itu kemarin di lapangan ketika lihat ada beberapa sekolah yang membuat kebijakan ketika daring tidak berfungsi maka luring dua jaringan. Misalnya guru kunjung atau guru memanggil beberapa wakil siswa untuk mengambil tugas tidak bergerombol. Nah, itulah salah satu jawaban. Ketika ada masalah pasti ada jawaban. Meskipun ini pun belum bisa efektif 100%. Nah, pasca pandemi guru dituntut untuk beradaptasi dengan persepsi mereka belajar. Seperti apa mereka belajar? Kita akan selanjutnya. Menjadikan IT atau informasi teknologi sebagai salah satu media dan sumber belajar. Dan yang ketiga, meningkatkan strategi pembelajaran sistem daring dan luring. Jadi secara langsung setelah pasca tatap muka langsung maupun luring, yang mungkin ke depan hampir dipastikan lah mampu mengajar menggunakan ini, itu nggak bisa dihindari lagi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nah, ini sekarang ada contoh sepertinya dipaksa gitu ya. Nah, bagaimana apakah ini berhasil atau tidak? Lihat indikatornya. Pertama, kualitas pendidikan tetap terjamin. Jadi artinya layanan pendidikan yang didapat oleh satuan pendidikan harus tetap tersampaikan. Baik itu kendala apapun, tetap sekolah punya program, punya jadwal pelajaran, terlepas itu ada kendala di lapangan, itu tersampaikan. Karena menggunakan kurikulum darurat kan gitu. Dan kedua, kondisi pembelajarannya harus kondusif, artinya harus bisa merangkum semua masalah bisa terselesaikan. Kepala sekolah, guru dan siswa terpelihara kesehatan. Ini pun salah satunya adalah agar ketika pembelajaran itu tetap protokol kesehatan dilakukan. Ya. Kemudian inovasi guru dalam strategi pembelajaran terus meningkat mengikuti tuntutan zaman. Jadi artinya setiap hari yang namanya inovasi itu terus berlanjut, kita sebagai guru harus tetap mengikuti berbagai macam informasi itu. Termasuk dukungan orang tua, masyarakat akan terus meningkat. Ketika kita punya komunikasi yang baik dengan orang tua lewat komite tentunya, itu insya Allah kita sekolah kita ini atau madrasah kita ini akan tetap berjalan dengan baik. Kemudian, nah memang ada kesenjangan kondisi faktual dengan harapan, ya, di mana adanya belajar di rumah yang diperpanjang ini memang diakui ada masalah, diakui oleh itu juga. Tetapi pilihannya adalah tidak sama sekali belajar atau kita tetap menyampaikan pembelajaran dengan berbagai macam kendala ataupun hambatan yang dihadapi. Itu pilihannya. Nah, ini yang sudah ketahui bahwa cenderung siswa ketika belajar rumah terus-menerus selama 3 bulan kemarin dari mulai Maret, April, Mei, Juni ya, itu cenderung ada yang stres orang tuanya dan sebagainya, banyak cerita yang kita lihat. Tapi harus disikapi seperti apa? Nah, makanya istilahnya ada relaksasi ya.
ada sekarang kebijakan di zona hijau dan zona kuning dibuka. Tapi tetap tidak seperti sebelumnya yang sebelum pandemi ada beberapa checklist daftar harus dipersiapkan, masuk menggunakan masker dan seterusnya. Ini adalah satu sisinya dalam pikiran ya. Karakter perilaku, bayangkan dalam bulan bukan kelihatan anak kita ketika langsung secara visual kelihatan ada perubahan ya, dari mulai religiusnya, apakah anak di rumahnya terpantau nggak kegiatan pembelajaran akhlaknya, akidahnya ataupun perilaku baiknya, apakah dia disiplin tidak, bayangkan selama 3 bulan dia nggak menggunakan seragam sekolah dan sebagainya. Tanggung jawab dan seperti apa di rumah itu, apakah tetap sama dia atau tidak, apakah dia kreatif atau tidak, itu yang positif dan negatif bisa Bapak Ibu lihat. Nah, dari segi psikologi juga sama, ya ada kekhawatiran, ada rasa takut, ada jenuh dan stres. Jadi memang itu pilihan yang tidak mudah sebenarnya ketika anak terus-menerus belajar di rumah. Makanya dengan dibukanya kesempatan untuk tatap muka ini merelaksasi agar hal-hal yang tadi negatif itu dapat diminimalisir ya, dikurangi seperti itu. Nah, mengapa harus new normal atau AKB saat kembali ke sekolah? Untuk apa? Untuk menekan penyebaran wabah yang lebih luas. Sehingga dengan adanya protokol kesehatan yang cukup ketat itu, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi penyebaran. Ya, seperti itu. Karena kita putus di protokol kesehatan itu. Kemudian terjaga sehat jasmani dan rohani, kegiatan pembelajaran normal kembali lagi ya ke depannya dengan saat yang khusus. Kemudian siswa semangat, nyaman dan aman dalam belajar. Itu yang memang diharapkan dari adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, bagaimana strategi dari AKB ini? Ya, itu pertama persiapan, pelaksanaan, dan monitoring. Apa saja persiapan itu? Pertama, ya harus ada sosialisasi pemahaman kepada warga sekolah, konsep terutama orang tua dulu. Minimal lingkungan kepala sekolah dengan guru dulu yang inti itu. Nanti setelah semua warga sekolah tahu, baru orang tua yang kita undang untuk disampaikan. Itu sama menggunakan protokol kesehatan, tidak berkerumun dekat. Kemudian pemenuhan sarana. Nah, ketika kita akan membuka sarana yang kurang ada, kita siapkan. Cuci tangan, sabun, termogan, itu disiapkan, harus ada. Nah, menyangkut biaya, ya betul. Dengan adanya pos pun, ya bantuan ke sekolah itu salah satunya ada untuk sarana kesehatan. Maksud nanti paket internet ya, yang sekarang sudah disebarkan gratis. Kemudian peningkatan kompetensi, bagaimana agar guru-guru juga ketika mengajar menggunakan AKB ini bisa ditingkatkan. Penataan program kerja, jadi ada revisi dari visi misi sekolah madrasah untuk menata kembali dari mulai sarana dan masuk kurikulumnya maksudnya. Nah, ketika pelaksanaan itu ada integrasi dalam kegiatan sekolah dari mulai intrakurikuler, ekstrakurikuler dibuat kembali seperti yang seharusnya. Gitu. Budaya sekolah, pembiasaan itu menjadi hal yang wajib dilakukan. Kemudian harus ada monitoring, harus ada ya. Siapa saja dari dinas pendidikan, dari Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Agama, dari pengawas, pemilik, yang lainnya, atau masyarakat sekitar. Seperti itu. Kenapa? Karena harus ada check and balance. Apakah sudah benar sekolah ini melakukan pantauan ini? Perlu adanya monitoring. Nah, SOP dari mahasiswa ini ada beberapa cerita ya di lapangan. Bagaimana SOP ini begitu detail sekali. Kadang-kadang ya kalau kita punya masa buka pintu aja oleh guru. Jadi memang ada SOP yang anak itu nggak boleh pegang handle seperti itu. Jadi yang buka handle-nya guru, ketika anak mau keluar harus guru, seperti itu. Ya, sangat detailnya ini. Tapi bagaimanapun juga ini harus disampaikan. Ya, contoh nih, persiapan kelas. Untuk menjaga dari jarak jaga ini pertama, setiap kelas dibagi dalam beberapa kelompok sudah sampaikan ya. Artinya dibagi 2 shift, jangan sampai diisi penuh tapi minimal 50% dari kapasitas. Kalau satu kelas 36 harus 18 seperti itu maksudnya. Waktu masuk sekolah juga
dibatasi ya shift pagi dan shift siang gitu. Lama belajar di sekolah dikurangi waktunya. Jadi memang betul belajar tadi saya kan sampai jam 11 siang. Kemudian juga jumlah jam pun dikurangi kalau 4 jam jadi 2 jam yang 2 jam betul-betul hampir 5% dipangkas itu masuk dari kan seperti itu. Sekolah menyediakan hand sanitizer dari ekspektasi sebagai SOP yang standar sekali ada tempat cuci tangan yang sebelumnya tidak ada yang harus diadakan nanti itu tanggung jawab ada sekolah dan komitenya gitu yang mana memang ada selama tapi kan sedikit nah kita harus dilengkapi minimal di depan pas masih masuk ada cuci tangan pakai sabun yang airnya mengalir. Kemudian semua warga sekolah harus menggunakan masker ini siapapun baik warga sekolah maupun tamu yang masuk itu SOP seperti itu. Kalau Bapak Ibu juga datang ke internet kayak bank misalnya, itu kalau nggak pakai masker akan diusir oleh satpam, ya. Sekolah juga sama. Kalau pasar bagaimana? Ya itu mungkin sistem berbeda lagi ya. Tapi memang itu SOP seperti itu harus pakai masker. Jadi sekarang masker itu menjadi sebuah keharusan kemanapun. Bahkan dengan kemarin adanya peraturan pakai masker kan yang tidak pakai kan didenda kan oleh Satpol PP gitu. Kemudian sekolah menyediakan termogan atau termometer minimal ya atau termogan yang lebih praktis. Bahkan setiap peserta didik dianjurkan membawa makanan dan minuman sendiri. Pak pun seperti dulu Bapak Ibu waktu masih kecil kan belajar di sekolah tingkat dasar kan kalau ke sekolah membawa makanan dari rumah. Nah, kebiasaan ini sudah bagus dilakukan di luar lagi. Jadi diharapkan anak ini jangan terlalu buat jajan di ya kita nggak tahu bagaimana kondisi kebersihannya. Makanya bawa wadah sendiri itu konsep dah lama yang terus menerus kita coba sampaikan ya lebih bersih, lebih higienis dan juga lebih aman lah kita memberikan makan kepada anak kita dari rumah. Sampai sedotan pun itu harus dari rumah gitu ya yang bisa dicuci itu sedotannya. Cenok, piring, minuman, yang dan sebagainya. Setiap warga sekolah wajib mencuci tangan pakai sabun dan itu memang hal yang harus menjadi kebiasaan kita gitu. Next, waktu istirahat. Selama istirahat, guru harus mengawasi kegiatan peserta didik atau kan istirahat juga. Guru istirahat betul mas. Tentunya tetap diawasi jangan sampai ada hal-hal yang kurang baik gitu. Guru harus memastikan bahwa peserta didik keluar kelas ketika jam istirahat itu pun tidak lama kan. Bila cuaca tidak mungkin maka tidak usah keluar kelas seperti itu. Bahkan ya tidak boleh berkeliaran jauh baik indoor maupun outdoor. Kemudian pulang sekolah, setiap peserta wajib memberikan dan harus disuruh pulang, jangan main kemana dulu. Itu SOP seperti itu. Bahkan ya udah hanya guru yang boleh memegang handle itu seperti itu. Apakah di lapangan akan dilaksanakan walau alam? Ini kita harus sampaikan untuk mengurangi terjadinya penyebaran lewat handle itu. Makanya sering cuci tangan pakai sabun. Guru mengikuti peserta didik keluar sampai mereka menyeberang pulang ke apakah dijemput orang tuanya atau dia pulang sendiri gitu. Itu pulang sekolah. Nah, kedua langkah-langkah persiapan yang harus diperhatikan. Sosialisasi SOP kepada semua peserta didik wajib ini kata Pak Guru jangan saja dengan guru kita ya disampaikan ya kepada sekolah. Penyediaan dan pengecekan sarana yang dibutuhkan. Kelas harus dicek dulu apakah airnya mengalir ya, orangnya siap, itu harus disiapkan. Meningkatkan kompetensi guru dan juga betul. Jadi guru itu tidak mau apapun alasannya harus meningkatkan kompetensi. Salah satunya dengan webinar ini ya, yang efektif ya, yang mudah bisa disampaikan secara luas. Dan banyak materi yang kita butuhkan. Kemudian ini sudah ya, ini sudah. Nah, yang paling esensi dari norma ataupun AKB ini. Pertama, protokol kesehatan menjadi guna ya. Banyak ini. Kemudian pemanfaatan IT atau informasi teknologi ini pembelajaran daring menjadi lebih dominan dan meningkat ya dan menjadi di pusat pendidikan lebih efektif. Jadi artinya hal yang tadi saya sampaikan itu menjadi rangkuman. Dalam lampirannya ini contoh saja dari checklist nanti kita share saja yang aslinya yang mana ini adalah harus dilakukan oleh setiap sekolah atau organisasi yang akan mempersiapkan diri untuk
membuka sekolahnya. Mungkin Teica itu saja poin-poin pentingnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalaupun tidak ada manfaatnya, hasilnya satu dua ada. Ya, mohon maaf. Mungkin kami akhiri dulu. Nanti saya kembalikan ke moderator. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atunun. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didin sudah memaparkan dengan sangat jelas sekali mengenai bagaimana kesiapan sekolah atau madrasah dalam menghadapi AKB atau new normal baru. Banyak sekali memang Satya di lapangan itu berbagai hal-hal yang tidak belum diprediksi gitu ya terjadi seperti itu. Dan silakan, ini sangat kesempatan yang sangat bagus Bapak Ibu guru di sini. Bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa melakukan raise hand atau bisa menulis di kolom chat di room ini. Di sini sudah ada yang ingin bertanya, sepertinya Bapak. Langsung saja kita kasih tanya jawab ya Pak ya. Ya silakan Bu, di tangan Bu. Ya. Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Ini yang Pak Tabrani Lubis. Ya. Pak Tabrani ya? Iya. Saya udah. Halo Pak Tabrani. Halo. Ya, Silakan Bapak yang bertanya langsung ke materi kita. siap Bu. Dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didin. Materi hari ini memang sangat menarik Pak. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, kalau sekolah kami itu alhamdulillah sudah dilaksanakan, sudah bulan kedua Pak. Jadi ya sistem sudah ya. Cuman kadang-kadang tuh untuk menanamkan protokol kesehatan itu tidak mudah seperti yang Bapak jelaskan. Iya. Tapi kami tetap berusaha untuk ke situ, Bapak. Iya. Jadi yang saya tanyakan singkat saja, Pak. Jadi evaluasinya gimana nanti dalam pembelajaran ini? Sistem yang sekarang ini, Pak. Jadi mungkin ada trik evaluasi nanti, apakah nanti berhasil atau tidaknya itu tergantung siapa nanti yang akan bisa seperti itu. Contoh Pak, saya terus terang aja Pak, yang dulunya kita istilahnya boleh dikatakan gaptek, mau nggak mau dituntut harus bisa dalam pembelajaran luring ini kan. Ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya kalau yang sudah tua ini kadang-kadang maklum sendiri lah Pak, kadang-kadang sistem pembelajaran daring ini kan, terutama guru-guru SD Pak. Ya. Saya perhatikan betul. Dari Kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak. Jenjangnya Pak, SD sampai SMA? SMK Negeri 1 Selanasih. Salah satu pulau terjauh kayaknya. Belitung ya? Belitung ya Pak. Negeri Laskar Pelangi Bapak. Iya betul. Iya. Lagi tahu ya. Dan nonton itu Pak. Bagus sekali filmnya itu. Mudah-mudahan Bapak ke Belitung ya Pak. Ada Hirata ya. Iya Pak. Anak saya itu. Oh gitu Pak. Oh gitu ya. Menginspirasi anak-anak di daerah. Bagus sekali. Terima kasih Pak. Oke, itu aja Pak saya. Ya sementara itu aja dulu Pak. Terima kasih. Bu Ica langsung dijawab atau saya Bu Ica? Langsung Bapak boleh. Baik, terima kasih Pak Tabrani Lubis ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi lewat udara. Yang mana kami di Jawa Barat, Bapak di Belitung ya bisa bersilaturahmi. Mungkin yang hadir pun di sini dari mulai Aceh sampai Papua ada Bu ya. Pertanyaan cukup bagus sekali, sangat menggelitik. Bagaimana evaluasinya kan gitu. Nah, evaluasi ada dua macam, mungkin
evaluasi secara fisik dan evaluasi untuk penilaian mungkin ya. Saya jawab yang kedua-dua aja. Untuk evaluasi penilaian, Bapak Ibu sekalian saya hormati, karena ini adalah kondisi darurat, di mana sekolah dibolehkan membuat kurikulum sendiri, maka ujian pun, materi pun diserahkan ke sekolah masing-masing. Tidak ada istilah yang menilainya guru lain ataupun sekolah ini. Tetap evaluasinya adalah evaluasi yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Sehingga materi-materi yang akan diberikan pun adalah materi yang sudah direncanakan, Pak. Betul-betul direncanakan sesuai dengan kemampuan dari sekolah itu. Nah, kalau evaluasi tentang bagaimana apakah ini berhasil atau tidak, yang jelas satu, anak-anak sudah terlayani pendidikan. Kedua, ini adalah di daerah Bapak Ibu sudah tidak lagi ditemukan kasus virus ini. Itu berarti berhasil. Karena tujuan dari KP ini adalah apa? Untuk memutus mata rantai supaya betul-betul tidak menyebar dan betul dari Bapak kepulauan ya. Itu mungkin masih hijau ya. Dan insya Allah Bapak nggak usah, karena sudah normal ini nggak usah minum vaksin lagi kan, karena memang sudah normal. Alhamdulillah. Itu daerah yang hijau kan. Iya. Jadi itu mungkin indikatornya dua aja Pak, untuk evaluasi dalam penilaian untuk nilai rapot kan setahun ini tetap diserahkan ke masing-masing. Bapak Ibu nggak usah kita, kan udah ada nggak ada ujian nasional lagi kan. Jadi ada juga assessment kan. Nah kemudian cirinya adalah ketika Bapak Ibu ya nyaman-nyaman saja, tapi tetap protokol kesehatan dilakukan ya, jaga jarak, cuci tangan. Ada tidak ada pandemi, tetap itu memang sudah menjadi budaya kita sejak zaman dulu kan, cuci tangan itu ya, hal yang harus ya. Mungkin itu dulu Pak sementara dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Broni, ya Nuhun, terima kasih. Salam sunnah Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nuhun. Salam ke keluarga di Lutung. Iya, makasih Pak. Sehat ya. Alhamdulillah Pak. Nuhun. Salam. Asal pelangi hebat ya. Rasa ulangi Pak, maksudnya Pak. Iya, terima kasih Pak Tabrak. Pak Hendra. Mas ya. Boleh cukup Pak ininya ya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Pak Sigit Nurrohman. Mas. Ya, siap. Saya bukakan ya. Ya, silakan Pak Sigit. Oh, Pak Sigit, silakan. Halo, iya Pak, Halo, Ibu, sudah dengar. Iya, terdengar. Jelas ya, suara saya jelas, Ibu. Jelas Pak. Iya, silahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam Pak Sigit. Masih silakan Pak. Ya, kami dari NTT Pak, dari NTT. Iya, dari perbatasan Timor Leste ini. Jauh Pak ya. Salam kenal saja dari batas negara. Iya Pak. Ini, ya, alhamdulillah kami sudah buka sama dengan tadi yang dari Laskar Pelangi itu. Oh iya. Kita sudah 2 bulan ini buka sekolah karena kita zona hijau. Silakan Pak. Halo. Halo Pak Sigit. Wah, Sinyal ya. iya. Sayang sekali, kasihan nih. Iya, bisa dilanjut lagi nanti Pak Sigit kalau misalnya Cuma baru kadang anak itu malas karena di dalam sekolah itu bisa baru itu bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Bagaimana Pak? Ada terputus-putus ini. Mohon maaf. Sama ini Pak yang tentang penyederhanaan kurikulum yang 24 JP itu sertifikasi itu Pak. Itu dari Kementerian Halo.
boleh Pak. Halo. Silakan boleh Pak lanjut. Halo, terdengar? Ya, silakan Pak. Ya, jelas. Terdengar Pak, terdengar. Halo, halo, Ya, terdengar Pak. terdengar. Silakan. Ya. Nah. Halo, Halo Pak, terdengar Pak. Silakan Pak lanjut Pak. mohon maaf ini. Halo, Silakan Ya, Pak, silakan. Silakan Pak lanjut Pak. mungkin itu saja dulu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diulangi pertanyaannya tuh. Tadi nggak terputus tadi ya, hilang itu tadi. Iya, tadi ada yang hilang nih pertanyaannya. Jadi kalau yang tadi yang sempat tertangkap pertanyaannya di sekolah mungkin bisa dikontrol ya Pak. Tapi di luar itu dan sebagainya gitu pasti gitu gini ya. Halo Pak Sigit. Oke, Ya, Baik. seperti itu Pak. yang tertangkap oleh kami tadi barusan itu yang pertanyaan pertama ya. Jadi ketika di daerah Bapak dikasih sekolahnya protokol kesehatan diterapkan, Mohon maaf. anak-anak pakai masker, cuci tangan, Oh, itu kan gitu ya? ini. Iya, iya, iya. Betul kan itu ya? Tapi di luar sulit Pak ya mengontrolnya, itu Pak ya? Betul. Ya, itulah kembali kepada kita harus bekerja sama dengan komite sekolah atau orang tua. Jadi setelah anak pulang dari sekolah itu tanggung jawabnya kembali ke orang tua, Pak. Makanya orang tua itu kita undang untuk disampaikan agar anak-anak ketika di dalam sekolah pun di luar sekolah protokol kesehatan dilakukan. Misalnya kita jangan datang ke kerumunan kayak pasar malam dan sebagainya seperti itulah ya, dianjurkan. Tetap kita sampaikan berkali-kali, jangan bosan Pak. Bagaimanapun juga itu tanggung jawab kita bersama, Pak Sigit ya, supaya apa? Agar apa yang kita sampaikan di sekolah madrasah itu juga dilakukan di rumah. Jadi jangan sampai di sekolah cuci tangan, di rumah tidak cuci tangan atau bagaimana. Jadi artinya betul-betul harus disampaikan. Memang nggak bisa mengontrol, betul. Kita nggak mungkin mengawasi anak 24 jam sampai ke rumahnya, nggak mungkin. Itulah kerjasama yang harus dibangun dengan baik antara orang tua ya dengan kita selaku pemangku di madrasah sekolah kita ini. Itu mungkin yang kita sampaikan Bu Ica kira-kira, karena yang Ada saya satu tangkap lagi tadi Pak, pertanyaannya kalau tidak salah ya. Jadi tadi yang sempat terakhir itu mengenai sertifikasi 24 jam. oh Bagaimana kondisinya sekarang gitu? baik, betul Bu Pak, meskipun dalam kondisi darurat ini tidak mempengaruhi karena betul-betul ini kalau istilah bahasa kami dimaksum, jadi dimaafkan lah. Jadi tetap kondisi meskipun tidak 24 jam ya, kita tahu dalam kondisi darurat ini jangankan waktu tatap muka Bapak Ibu BDR di rumah pun kan nggak 24 jam. Sertifikasi tetap cair dengan menggunakan jurnal itu. Saya jadi Bapak Ibu itu baik di dinas pendidikan maupun di Kemenag tetap itu penggantinya jurnal ya, seperti itu. Itu mungkin Bica sebagai tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dapat ditangkap Pak. Tadi Pak siapa yang namanya? Sigit. Pak Sigit ya, Pak Sigit ya. Pak Hendra, ini satu lagi lah dari yang langsung ya, Bu Hajah Dewi Kumala Sari, SPD. Halo Pak Hendra. Ya, siap. Saya bukakan Ya ya. Pak. Silakan. Assalamualaikum. Ya Bu Hajah Dewi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Hajah. Jelas Bu? Jelas Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Saya dari MTS Al Mukhtaria Raja Mandala, Cipatat KBB, Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz Idin. Terima kasih. Oh, dari Raja Mandala Bu. Iya. Dari Raja Mandala. Iya Bu. Masih KBB ya Pak. Ini mengenai Ya, mohon. pengen nanyain
menurut pandangan Bapak mengenai konsep merdeka belajar itu gitu ya. Ini kan kita ada pembelajaran daring dan luring ya. Iya, Bu. Seperti tadi Bapak paparkan mengenai protokol pembelajaran di masa pandemi yang kita hadapin sekarang, Iya, itu pada umumnya gitu ya. Nah, dari situ kan kita ngambil media sumber belajar yang sudah diiniin dengan sekolah masing-masing apa ya? Ya, betul, Bu. Bapak tadi paparkan. Ya. Nah, itu saya cuma singkat aja Pak menanyakan mengenai merdeka belajar itu yang menurut pandangan Bapak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Yang ingin saya tanyakan, bisa lebih dijelaskan nggak tentang itu gitu Pak? Yang Ya. itu aja. Mungkin bisa Ya, dengar. ya, Bu, cukup, Bu. Ya, itu Ya, aja. insya Allah, insya Allah. Ya, Ya, hatur nuhun, Ibu Aja Assalamualaikum Dewi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Bu Ica ya. Ya langsung Pak, Mbak. Ya, terima kasih Bu Dewi ini dari Bandung Barat ya, dari MA Jakarta ya. Jadi konsep belajar yang sudah disampaikan oleh Pak Sesti setahun yang lalu sebenarnya di bulan September 2019 ketika belum ada pandemi sebenarnya intinya kalau disederhanakan adalah bagaimana guru itu bisa melayani kebutuhan anak, itu maksud saya itu dengan berbagai macam karakter ataupun kemampuan dari si anak itu sendiri. Jadi artinya anak itu ketika kita mengajar, belajar, jangan sampai dipaksa. Bukan berarti suruh milih, tetap memang kalau kurikulum disampaikan sesuai dengan paketnya ya, itu. Tetapi bagaimana media yang disampaikannya itu betul-betul harus diterima oleh anak. Makanya kan sekarang konsep belajar mengajar itu kan tidak lagi menjadi berpusat kepada guru kan, tapi berpusat kepada siswa yang belajar. Kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator. Makanya tadi ada tantangan dengan COVID ini, bagaimana guru menyampaikan metode pembelajaran kepada anak agar disenangi. Semua metode guru harus mengetahui. Nah, tinggal Bapak Ibu mencoba menerapkan dari berbagai macam metode ini, kita sampaikan mana yang paling efektif, yang paling baik. Seperti itu. Nah, memang yang paling bagus itu adalah materi yang tersampaikan itu disenangi oleh anak. Makanya, Bapak Ibu harus banyak-banyak mengajar dengan berbagai macam metode. Ceramah adalah salah satu metode yang disampaikan yang selama ini menjadi dominan ya. Nah, sekarang dengan konsep 5M itu ya, yang mengamati ya sampai menyampaikan itu harus betul-betul dikuasai oleh guru. Nah, justru sekarang ada tantangan bagaimana agar kita menggunakan media alat bantu atau media pembelajaran yang selama ini hanya monoton saja di depan papan tulis ataupun gunakanlah teknologi yang mungkin ada sekarang, misalnya menggunakan Infocus ya, menggunakan yang reaktor lah ya, kalau sudah tatap muka ya, kalau belum tatap muka kan tetap menggunakannya daring. Nah, daring dan luring adalah salah satu metode yang kita campur, istilahnya itu learning blended ya, pembelajaran dicampur. Tatap muka itu nggak bisa dihindarkan, harus ada. Tapi jangan sampai tatap muka ini juga menjadi bosan. Makanya salah satunya adalah dengan bentuk penugasan luring itu di luar jaringan. Ketika di lapangan ada kendala, tidak ada akses internet, tidak ada gawai, tidak ada macam-macam lah. Makanya luring itu yang sekarang dilakukan di beberapa daerah yang kebetulan daerahnya tidak ada akses internet seperti itu. Meskipun HP pun ketika tidak ada jaringan seluruhnya ya apalagi nggak tersampaikan. Makanya menggunakan luring atau dua jaringan. Nah, kembali ke konsep belajar, jadi Bapak Ibu dipersilakan menggunakan metode apapun yang jelas materi itu tersampaikan secara nyaman ya, ada feedback ya, jelas feedback itu adalah bentuk nanti evaluasi. Kalau evaluasi kita ujikan kepada anak dan nilainya bagus, berarti metode itu cocok itu. Tapi nanti kita lihat dulu apakah ini sampai di kelas A dan kelas B ya, atau kelas dulu sama nggak? Itu makanya guru wajib membuat penelitian menggunakan kelas PTK ya. Itu silakan PTK dengan siklus 1, siklus 2, siklus 3
apakah metode ini sampai kemana nggak? Ya salah satu evaluasi. Kalau evaluasinya betul-betul bagus hasilnya, berarti metode cocok. Itu mungkin Budi Haja Dewi ya yang kami sampaikan. Nanti insya Allah yang bersifatnya macam-macam metode itu sering kami share ya di grup A, bisa dipelajari. Intinya memang bagaimana guru itu harus disenangi oleh anak. Nanti yang sampai keberadaan kita ini oleh anak tidak disenangi, itu yang paling bagus. Justru yang paling bagus itu bagaimana ketika tidak hadir di kelas itu ya nanti itu merasa kehilangan. Itu salah satu indikator aja Bu. Jangan sampai ada tidaknya akan ada pengaruh gitu, kayak gitu Bu ya. Itu mungkin Bu, kira-kira apa yang kami sampaikan mudah-mudahan cukup puas Bu. Terima kasih Bu Mama. Ya, alhamdulillah Pak Haji ya, Pak Ustadz. Atur nuhun ya, penjelasannya alhamdulillah. Kata terima. Ya, atur nuhun Pak Haji. Ya, berlanjut. Terima kasih Bu Haja Dewi. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chatroom ini dari Bu Hoiriah SPDI. Beliau sepertinya di MI. Untuk anak tingkat MI, tingkat dasar, kalau kita terus berlanjut sampai semester ganjil untuk belajar daring, saya yakin ilmu yang diserap anak pasti tidak optimal seperti tatap muka. Jadi bagaimana cara kita selaku guru menyikapi daya serap anak terhadap pembelajaran daring ini? Itu pertanyaannya, Pak. Iya. Baik. Bu Hoiriah dari MI ya, pertanyaan ada ya? Biar apa? Ada. Ya. Betul Bu, karena ini sifatnya darurat dan DDR ya, belajar di rumah, pasti apa yang disampaikan oleh Ibu tidak akan 100% dari yang normal ketika tatap muka. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita dioptimalkan? Bapak Ibu sekalian, di SKB 4 Menteri itu memang sudah dijelaskan bahwa konsep yang diajarkan itu adalah menggunakan kurikulum darurat. Yang namanya darurat itu adalah tidak seperti halnya normal. Makanya nanti ada peringkasan ataupun ada beberapa kata yang dihilangkan untuk penyampaiannya tidak memungkinkan. Maka nanti ketika guru menyampaikan evaluasi pun, Bu Hoiriah ya, apa yang Ibu sampaikan selama daring itu jelas memang ini tidak sesuai yang kita harapkan. Memang dibolehkan Bu. Kenapa? Karena memang pilihannya hanya dua ya. Anak tidak belajar sama sekali, atau kita anak belajar dengan sesuai kemampuan kita. Tetap harusnya kita ini tetap melayani, tetapi melayani yang kita lakukan jelas tidak akan optimal. Bayangkan anak SD yang kelas 1 ya, MI, yang belum bisa baca tulis katakanlah ya, harus menggunakan ini suatu tantangan berat sekali. Makanya lebih bagus tadi sisi luring itu. Bapak Ibu dibolehkan kunjung ke sobat ke rumah. Ini enggak tiap hari tentunya, maka seminggu sekali ya, dengan cara memang agak capek, betul capek Pak. Beberapa pasar ataupun wilayah yang Bapak Ibu kunjungi untuk melayani anak-anak yang tidak mungkin menggunakan gadget. Mungkin anak-anak dan memang kurang bagus anak SD itu kelas bawah ya, kelas 1, 2, dan 3 itu memang belum cocok menggunakan HP dan sekarang nggak kurang bagus sih. Makanya guru kunjung adalah hal yang sangat bagus. Kita undang ke sekolah tidak banyak-banyak untuk mengambil tugas-tugas dalam bentuk lembar kerja siswa lah kalau istilah dulu ya, LKPD lah, lembar kegiatan peserta didik namanya sekarang. Itu harus dibuat oleh guru itu supaya betul-betul instruksinya jelas. Bahkan kita juga harus menyampaikan ke orang tua. Sebab tidak mungkin Bu, Ibu mengajar di sekolah anaknya di rumah tanpa bimbingan orang tua. Makanya kita pun sampaikan ke Bapak Ibu yang hormat untuk mengisi pelajaran ini, langkah-langkahnya dijelaskan sama orang tuanya supaya orang tua menjadi pengganti, bukan pelajar, menjadi pengganti ibu di rumahnya. Ini yang memang yang selama ini belum tersampaikan. Bahkan sudah ada Bu, kalau Bapak Ibu nanti unduh di Kementerian Pendidikan, ada beberapa panduan untuk orang tua untuk bagaimana mengajar di sekolah-sekolah bawah ya, SD 1, 2, 3 PMI. Sehingga kita guru terbantu ya oleh orang tua masing-masing. Memang berat, orang tua betul, orang tua berat. Ya harus kerja, mencari nafas, mengajar anak. Inilah kondisi yang tidak enak sebenarnya. Yang harus kita coba sampaikan. Itu mungkin Bu, sementara kami yang bisa sampaikan. Terima kasih.
Iya, Bu Heri, ini ya. Ya memang Pak ini kondisi yang cukup apa namanya dilema gitu ya Pak. Jadi anak itu ya apalagi yang memang umur SD, tingkatan TK dan SD, ketika mereka mendapatkan tugas otomatis harus ada bimbingan dari orang tua. Dan orang tuanya sendiri dituntut oleh lembaga kerjanya gitu untuk hadir gitu ya ke apa namanya bekerja seperti itu. Jadi terkadang ini dilema gitu, gimana ini? Sedangkan HP-nya itu ya HP orang tua kan yang dipakainya gitu. HP orang tua yang dipakainya. Dibawa ke sekolah tidak boleh misalnya. Waktu itu orang anak tidak boleh dibawa ke sekolah atau misalnya dibawa ke sekolah malah anaknya bermain seperti itu. Ya itu yang dilemanya seperti itu Pak mungkin ya. Jadi kecuali kalau memang orang tuanya di rumah gitu kan ya. Beda lain soal lagi seperti itu. Ya betul. Itu banyak terjadi di kita. Ini pertanyaan berikutnya Pak dari Ibu Ella Nurela. Rencananya sekolah kami mau Teisa, ya? Ya Pak Hendra? nah ini di atas ini, di atas pertanyaan siapa tadi? Iya. Ini dari Pak Saiful Anwar ya. Oh iya, silakan Pak Hendra. Itu mungkin bagaimana triknya supaya anak diberi tugas mau mengerjakan tugas. Tanya anak yang mau mengerjakan tugas tidak 100%. Kalau sudah dijelaskan step per step. Ini gimana solusi ini? Jadi tidak 100%. Ini di saya juga begitu. Sama saya juga kalau ini Pak. Ya. Dari siapa Bu? Dari Jadi Pak Saiful Dari Anwar. Bapak Saya Saiful. Ya. Betul. Betul. Ya. Ya itu. Ya. Jadi usia sahabat ketika menghadapi anak sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Ada yang cepat, ada yang juga yang agak lambat. Nah, tahapan-tahapan itu memang harus dilakukan. Contoh Bapak Ibu membuat LKPD ya, lembaga kerja peserta didik. Itu instruksinya jelas. Satu apa, dua apa, tiga apa. Ketika tahapan-tahapan yang detail ini disampaikan dan juga akan dibaca oleh orang tuanya dengan ini yang modern ya, maka secara itu orang tua anak itu akan membantu juga menerangkan. Berbeda kalau Bapak Ibu misalnya langsung tatap muka ya, itu langsung oleh kita disampaikan. Makanya ketika kita membuat panduan untuk KKS dan selama itu harus jelas. Buka halaman sekian baca dari paragraf 1 sampai paragraf 2. Kemudian jawab pertanyaan seperti ini. Nanti kalau anak-anak yang lebih lanjut kasih link untuk mencari referensinya. Nah, seperti itu kira-kira nanti ketika disampaikan tetap saja ada tidak mampu, tidak bisa mengerjakan, ya nggak usah dipaksakan Pak, Bu, nggak usah dipaksakan. Karena dalam teori pendidikan ya ada yang namanya kemampuan majemuk ya, kemampuan mandiri. Artinya anak ada yang cenderung kepada kinestesis, ada yang cenderung kepada musik ya. Kita nggak bisa mengatakan contoh gini, apakah anak yang kemampuan kinestesiknya bagus baik dengan anak yang tidak apakah lebih baik? Tidak. Anak itu punya bakatnya masing-masing ya. Sehingga kita tidak usah memaksakan anak itu harus bagus maaf ya matematikanya semua. Tidak harus, tetapi materi yang kita sampaikan harus tetap disampaikan. Adapun nanti hasilnya biasanya ya memang kemampuan anak itu tidak sama ya. Jadi ada yang namanya sebuah buku namanya apa program majemuk ya, yang mana salah satunya adalah kita harus
menyampaikan kepada anak itu sesuai dengan bakat masing-masing. Ya, seperti itu. Itu mungkin Pak Hendra dan Bu Ica yang kita coba saya share. Terima kasih Pak. Lanjut Bu. Iya, Hendra sudah itu ya cukup kira-kira. Ini Pak, ini juga mungkin ya, kalau misalnya tadi kan memang daya tangkapnya kurang. Ya, Kalau misalnya masalahnya Pak, jadi anaknya itu memang malas gitu. Pasti mengerjakan gitu karena keasikan dengan daring gitu ya. Jadi terbiasa di rumah, dan di rumah itu godaannya lebih besar dibandingkan di sekolah, seperti itu ya. Jadi banyak juga yang mereka tidak mengerjakan tugas itu bukan karena tidak bisa, karena memang belum nggak dibaca dan mereka nggak berusaha untuk membaca gitu karena memang malas gitu Pak. Kadang sudah di WA japri gitu ya, diinikan, didekati, jadi japri gitu. Setelah apa awalnya masuk kerja atau balik sananya yang lagi. Nah itu memang jadi apa namanya salah satu kendala guru juga kita tidak mengerjakan tugasnya karena ya mau gitu, malas gitu. Itu bagaimana? Itu tantangan Bu. Makanya tetap Bu, kita dalam sedang PJJ itu ya, ketika anak-anak di absen tidak pernah absen, tugas masuk itu guru wajib kunjung Bu. Ya, Kunjungnya berarti jangan akhir, jangan tidak ada komunikasi dengan orang tuanya gitu. Makanya tetap ada guru kunjung itu diharuskan, meskipun kita sudah bagus tetap video konferennya. Anak-anak kita nggak masuk tugasnya gitu ya. Nah, juga tetap Bu, guru kunjung itu diharuskan, meskipun tidak harus setiap minggu ya, sesuai kondisi mana aja gitu. Betul Bu, lapangan memenuhi seperti itu Bu Ica juga. Jadi jangan kunjung online tapi kunjung offline ya Pak. Kan itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu berkerumun, sekolah, itu nggak boleh tahu berkerumun atau isi luring ya, lewat jaringan itu dibolehkan. Tapi jangan sampai capek juga kalau tiap hari kasihan, capek juga. Sesuai kebutuhan. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Bu Ella Nurita. Rencananya sekolah kami mau belajar tatap muka. Langkah-langkah yang tadi Bapak sampaikan sudah terpenuhi semua. Tinggal menunggu hasil swab guru-guru. Jadi guru-gurunya di swab ini Pak. Izin sekolah dibukakan per wilayah. Kebetulan kecamatan kami sudah zona hijau. Masalahnya tetangga desa sekolah kami minggu ini terdapat beberapa kasus positif COVID. Dan kebetulan siswa kami banyak berasal dari desa tersebut. Apa langkah kami sebagai guru menghadapi situasi seperti ini? Karena terus terang kami khawatir juga guru-guru harus swab, tapi siswa kami tidak, padahal mereka berasal dari desa yang rawan. Itu Pak pertanyaannya. Tantangan nggak tahu ya, pertanyaannya nggak tahu. Juga Pak. Bella ya. Bella, iya. Oh dari Kuningan Pak, Kuningan Jabar. Kuningan hijau betul. Kuningan dengan Sukabumi hijau ya. Ya. Baik, kalau Bapak Ibu baca di data checklist dari Kementerian Kesehatan memang dan juga dari SKB 4 Menteri itu kan wajib sekolah membuat daftar list kondisi kesehatan warga sekolah kan sudah saya itu. Nah, ketika siswa kita berada di daerah desa atau wilayah yang kebetulan merah lah ataupun oranye lah namanya, itu memang dianjurkan tidak bisa masuk sekolah yang seperti itu. Apa? Bukan berarti diskriminasi, tidak, memang SOP-nya seperti itu. Bukan Pak, karena kami juga wajib sekolah, kenapa kami di dalam sekolah masuk? Ya karena jelas kan dibaca di daerah siswa yang berada di daerah merah tidak boleh mengadakan kegiatan tatap muka. Karena mungkin Bapak Ibu berbatasan nih, kecamatan A dan kecamatan B. Kecamatan A itu hijau, kecamatan B misalnya masih kondisinya merah maupun hijaunya. Nah, siswa yang ada di luar itu memang SOP-nya harus boleh masuk, tetap dilakukan pembelajaran jauh-jauh. Nah, bagaimana menjelaskan kepada orang tua? Jelaskan sebaik-baiknya Bapak Ibu, ini bukan diskriminasi karena memang dalam SKB itu tidak boleh
daerah yang dinyatakan zona di luar kuning hijau ya, itu mengadakan tatap muka kembali datang ke tempat itu. Tunggulah sampai betul-betul aman, tidak lagi kasus seperti itu. Jadi itu kan Bu Lala ya dari Kuningan, ya tetap ibu lakukan protokol kesehatan seperti itu. Anak-anak yang betul bahkan ibu punya datanya nih, fungsinya data itu seperti itu. Ketika kita tahu ada di tracking atau anak ini memang berada di desa tetangga kita yang ada kasus baru nyata ini, silakan anak itu belajar di rumah saja. Itu maksudnya supaya nanti bahaya juga kalau diizinkan masuk, kan kita nggak kelihatan itu apakah menempel di mana, menyebar ke bulunya bahkan. Itulah, tetap kesehatan menjadi prioritas tertinggi. Ya, seperti itu. Kedua, kalaupun dibuka tatap muka, ya SOP-nya tadi cukup ketat kan? Ada ini. Salah satunya adalah melarang anak-anak ataupun siapapun siswa yang berada di luar itu untuk mengadakan pendidikan tatap muka. Bahkan dan kan yang baru berkunjung dari luar kota pun yang bukan itu dia wajib mengisolasi 14 hari Pak. Itu seperti itu. Jadi anak jadi tapi Bapak itu baru pulang dari kota atau kecamatan atau kota yang datang ini, dia wajib mengisolasi diri 14 hari. Itu seperti itu, ikuti. Ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang sehat gitu. Oh, ternyata selama tidak ada gejala apapun. Karena biasanya secara itu 14 hari dia mengalami gejala kalau dinyatakan dia terkena itu. Itu mungkin Bu Ica dari Kuningan ya, berapa gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ella atas pertanyaannya. Di sini ada lagi Pak dari Ikhwan Fauzi. Pertanyaannya, di salah satu aturan dalam new normal adalah mewajibkan anak membawa makanan dari rumah. Bagaimana dampak bagi kantin yang tidak ada penghasilan? Memang kantin tidak boleh dibuka ya Pak ya? Apakah tidak ada insentif agar kantin tetap dibuka gitu katanya Pak? Ya, itu aja Bu. Mau pertanyaan Pak Iwan? Nggak ada ya? Tidak ada Pak. Baik Bapak Iwan dan rekan-rekan yang lainnya, memang di dalam SOP jelas sekali ketika tatap muka dibolehkan, itu jelas ada dua hal yang tidak boleh. Pertama, membuka kantin. Kedua, ekstrakurikuler. Ya. Nah, apa solusinya anak lapar ya bawa dari rumah? Tetapi kan ada timbul pertanyaan, Pak, bagaimana yang kantin ini kan juga perlu penghasilan, ya, dan sebagainya, tidak hidup dan sebagainya. Kan intinya bukan tidak boleh jualan, yang intinya itu tidak boleh berkerumun. Kalau ada kantin pasti berkerumun, meskipun tidak mau lah. Artinya itu, dan memang hikmahnya kalau anak-anak membawa makanan dari rumah itu lebih terjamin higienisnya. Ya bukan berarti kantinnya menyatakan tidak bagus, tapi itu SOP-nya harus kita tempuh. Nah mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencari solusi lain, misalnya saja yang ibu kantin ini ya untuk membuat dia agar tetap ekonominya jalan, coba dipikirkan agar dia punya kegiatan lain yang tidak membuat kantin ini menjadi sarang berkerumunnya anak gitu. Seperti itu. Karena memang pilihannya cukup sulit gitu ya. Cukup sulit tapi harus dilakukan. Jadi kembali kepada pertanyaan semula bahwa anak-anak memang dianjurkan membawa makanan dari rumah itu tujuannya satu, tetap anak menerima asupan yang baik, bergizi ya. Yang paling aman memang yang dibuat oleh orang tuanya, ibu bapaknya gitu, yang bagus. Kedua juga membiasakan anak-anak jangan jajan sembarangan di depan sekolah, di mana-mana, itu yang jangan sampai anak-anak itu makan sembarangan yang kita tidak tahu seperti apa. Nah, bagaimana solusinya agar kantin itu tetap hidup? Ya memang itu kebijakan kembali ke sekolah, ke kepala sekolah masing-masing. Yang jelas intinya selama pandemi ini kantin itu dilarang untuk membuka. Nah mungkin salah satu mungkin bagaimana tuh Pak, bagaimana agar tetap jalan? Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan menjualnya lewat online Pak. Cara antar, misalnya dia bikin makanan ini tapi dia antarkan ke tempatnya dengan menggunakan jasa pengantaran ya, jasa online, ojek online dan sebagainya, apapun namanya lah seperti itu. Tetap dia produksi. Bahkan sekarang juga banyak rumah makan yang terdampak ini justru dengan omsetnya akan meningkat ketika dia jualan lewat online itu. Aman kan?
Nah, mungkin salah satu solusi aja. Tetap intinya tidak boleh membuka kantin, ya, supaya tidak berkerumun seperti itu. Itu mungkin Bu Ica yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo. Iya, terima kasih. Pak Hendra mungkin ada pertanyaan? Iya, Pak Hendra? Ya ini di kolom ini question Iya. and answer dari Pak Jusmar Ervin Tulus. Nih, saya dari SMKN 1 Senayan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Mau bertanya Pak, bagaimana cara melakukan penilaian sikap untuk siswa pada masa pandemi ini? Nah, gitu mungkin Pak. Oh, Jadi jadi ke penilaian sikap. PJJ ya? Masih PJJ kan? Ya, cara melakukan penilaian sikap pada siswa. Ya baik. Memang dalam masa PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini atau belajar di rumah lah istilahnya, kita untuk mengukur 3 ranah itu, ya, kognitif, ya, pengetahuannya, kemudian sikapnya, dan psikomotornya agak sulit juga kan, karena kita nggak bertemu langsung lah soal seperti itu. Ya. Nah, mungkin kalau untuk menilai sikap secara sempurna bertemu langsung dengan anak, mungkin itu secara sikap akan dilakukan ketika nanti tatap muka, ya, ketika sekolah sudah dibuka. Nah, bagaimana agar kita juga punya penilaian sikap yang kita lakukan ketika masih PJJ? Nah, mungkin salah satunya adalah ya, kita bikin daftar checklist. Misalnya gunakanlah Google Form untuk mengetahui sejauh mana sikap anak ketika di rumah. Kan kita tidak tahu, ya. Makanya bisa kerjasama dengan orang. Apakah misalnya anak ini kalau dia beragama Islam, subuhnya kesiangan atau tidak? Ketika Jumat dia Jumatan atau tidak? Atau 5 hari sekali dia melakukan sholat? Atau kemudian ada pertanyaan bagaimana ketika di rumah sekolah dasar nih, orang tua atau tidak? Nah, nyapu, mencuci sendiri itu salah satu sikap yang mungkin bisa ditanyakan. Nah, pertanyaan apakah nanti anak itu jujur atau tidak menjawabnya kan gitu. Ya terlepas dari itu secara akademis ya kita anggap itu jawabannya harus jujur kan seperti itu. Nah itu mungkin salah satu upaya daripada kita tidak punya data sama sekali. Yang gunakanlah ketika menggunakan jarak jauh ini gunakanlah macam-macam kuesioner yang kita lakukan, bisa menggunakan Google Form yang ataupun menggunakan data yang sederhana lah pertanyaannya untuk memastikan ya apakah anak-anak ini selama di rumah itu tetap ibadahnya terlaksana, melakukan kegiatan membantu orang tuanya, ya. Itu daftar pertanyaan ini bisa dilakukan dibuat oleh guru dalam bentuk KPD ya, kamar kerja peserta atau LKS, kerja siswa di selama itu. Nah artinya itu guru harus pandai-pandailah membuat pertanyaan yang ingin mengorek atau ingin mengetahui sejauh mana anak-anak selama di rumah itu belajar dengan berbagai macam kemampuan yang dimiliki termasuk skala sikapnya, akhlaknya. Karena memang kita tidak langsung melihat. Adapun nanti jawabannya apakah dia curang ataupun ya kita sulit juga kalau di seperti itu. Minimal menulis apa yang dia lakukan, ya. Dia melakukan apa yang dia tulis gitu ya. Ya hari bangun jam sekian, sholat dulu atau bagaimana membantu orang tuanya, lalu kemudian hal-hal yang sifatnya fisik itu dilakukan untuk membantu orang tua. Kan sikap yang kita maksud psikomotor juga sikap bukan bagi olahraga misalnya dan sebagainya itu salah satu data pertanyaan yang harus tetap ditanyakan meskipun tidak tiap hari misalkan sekali seperti itu. Jadi memang agak sulit kalau dalam bentuk PJJ ini mereka jarak jauh ini. Itu mungkin Pak Hendra yang kami coba sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ica, adakah pertanyaan lagi? Iya. Ini saya mau tanya lagi, Pak. Silakan Pak. Saya mau tanya. Ini saya kan masuk akun KII. Ya? Mohon maaf, dari mana ini penanyanya? Ibu Ica. Ibu Jalengka. Ya, ini kan Pak ya. Beberapa sekolah itu kan ada yang memang swastanya swasta bukan swasta munafik ya Pak ya. Jadi swasta menengah bawah lah gitu ya.
Nah ini kan kebanyakan pada di swasta itu untuk guru mengandalkan dari SPP siswa, ya, dari SPP siswa. Dan kenyataannya memang pada saat pandemi sekarang ini SPP itu sangat tersendat, Pak. Mungkin sangat ya gitu. Jadi pasti banyak pengurangan honor misalnya dari guru-guru seperti itu. Di lain pihak orang tua banyak yang menuntut, udah ngapain bayar SPP misalnya ya, atau SPP-nya dikurangin aja orang nggak belajar gitu kan seperti itu. Nah padahal dari pihak gurunya sendiri kan kita ngadain daring gitu ya Pak ya, kita tetap melakukan pelajaran secara daring. Tapi orang tua juga menuntut seperti itu, padahal kita sudah dikurangi honornya seperti itu ya Pak ya. Nah ini jadi gimana cara tengahnya gitu Pak? Ini agak sedih sekali. Ya gimana Pak itu jangan curhat Pak. Ada yang jawab kan? Iya. Saya jawab duluan ya Pak Pengurus ya. Silakan Pak Hendra gitu nanti. Iya. Jalan tengahnya ya Kak. Nanti Pak Didin yang jawab. Cuma saya sedih saja mendengarnya. Sedih. Sekolah belum dibuka bisa ya? Ya? Sekolah belum dibuka? Sekolah sudah, sekarang lagi ini Pak, jadi bergilir dari luring. Iya. Jadi bukannya nggak selesai dari disip ya? Iya disip. Sekali gitu. Ya. Memang apa yang diterangkan oleh Bu Ica itu mewakili mungkin sekian 10% sekolah swasta ya, yang memang sangat terkendala apapun. Bu, Bapak yang saya hormati, inilah tantangan yang kita hadapi, faktanya seperti itu ya. Sebagai pembanding aja Bu, sekarang dengan adanya COVID ini ratusan pabrik tutup, banyak karyawan yang di PHK. Itu datanya bisa dicek ya. Kan kalau Bapak Ibu lihat di Cianjur toko sepatu ditutup ya. Nah, artinya masih mending Ibu mau belum nggak ada PHK Bu, masih ya jangan mikir jauh. Ya arti gini Bu, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita ini mungkin sudah menjadi ya udah puluh ya. Tapi poinnya bukan saya ingin mencoba menghilangkan fakta. Faktanya di lapangan begini Bu. Saya pernah menanya ke beberapa kepala sekolah, Pak, saya ingin tahu berapa bulan bisa menggaji guru dengan kondisi seperti ini. Hampir 10%, sampai 3 bulan. Katanya nggak tahu sampai kapan gitu ya. Kenapa? Satu, SPP nggak masuk. Kuliah, ya, infak lah ya. Kemudian bos juga telat, bahkan Bapak Ibu yang untuk teman itu memang bosnya kan dikurangi kan gajinya, gajinya ya, karena berbagai macam hal. Karena memang ini masa prihatin ini ya sangat sulit sekali dilematis gitu. Meskipun upaya kesana kan sudah, salah satunya untuk internet kan sudah ada bantuan, mungkin tahu Jaileka sudah masuk atau belum ya. Internet itu dari pemerintah kan bantuannya kuota gratis sekian giga katanya itu sudah didata ya. Nah, beberapa makanya Ibu Bapak di daerah masing-masing silakan komite berperan di sini. Komite sangat berperan karena komite itu wakil orang tua. Sampaikan dengan bahasa yang dimengerti bahwa kewajiban orang tua untuk membayar infak ya itu tidak ada istilah berhenti gara-gara sekolah ya. Harus disampaikan bahwa kewajiban untuk membayar itu harus disampaikan. Meskipun memang kita enggak ya, nggak mungkin salah masuk lah. Kalau minta diskon, ada kan yang seperti itu, yang disampaikan nggak mungkin. Dia nanti yang menerangkan dengan Ibu jangan apa, tapi ketua komite yang menerangkan orang. Karena komite itu adalah perwujudan orang tua yang diwakili oleh perwakilan itu. Sampaikan bahwa bagaimanapun juga ya kita niatkan kalau kita sampai orang tua yang saya komite ya, bahwa memberikan infak kepada sekolah madrasah itu tidak bedanya kita memberikan infak ke masjid ataupun ke pesantren dan sebagainya. Mungkin kita untuk korban akhirat seperti itu. Nah, kalau bahasa seperti itu kita sampaikan mungkin akan tersentuh juga, ya. Mudah-mudahan tetap biaya operasional sekolah akan tersampaikan. Oh, dulu juga punya anak, punya tanggung jawab, ya, yang harus dihidupkan, ya, disantuni seperti itu. Jadi bahasa-bahasa itu memang harus disampaikan ke orang tua, bahkan ada istilah gerakan di luar ya,
Dan juga ada beberapa komunitas yang mencoba membantu beberapa guru yang di satu lah. Dia buat honorer, belum sertifikasi, aplikasi yang memang betul-betul terdampak sekali. Itu ada beberapa cerita yang saya kenal, mereka bisa memberikan bantuan luar itu, ya. Saya menggunakan dana dari Zakat, Infak, dan Sodako, JIS, ya. Jadi memang intinya ya ini mungkin sekedar berbagi di antara kita, bicara dengan kawan-kawan lain, begitu. Sabar lah, ya. Kalau kita sabar, kita juga insya Allah bagian dari ujian juga ke depan. Tapi insya Allah kita yakin yang namanya rezeki itu Allah yang sedang atur. Tinggal kita usahakan melangkah dari rumah, ya. Insya Allah rezeki itu tidak akan sampai sangat. Itu mungkin nanti Anda akan menambahkan atau yang lainnya lah. Seperti para kepala sekolah yang hebat, mungkin yang paling tahu detailnya seperti apa kira-kira. Mungkin itu Bu Ica dan Pak Firman. Ya, terima kasih lagi. Adem Pak jadi dengarnya. Aman sambil. Aman. Ya, kita masih ada waktu 15 menit lagi Pak. Kira bagaimana? Mana? Ya, Ada pertanyaan lagi dari memang ya? ya begitu. Jadi ya memang begitu ya kondisinya ya. Jadi ya ini masa-masa sulit ya bagi kita semua. Ya mudah-mudahan ya intinya sih mudah-mudahan orang tuanya juga sadar, dan orang tua juga mungkin kan terdampak dari corona juga ya, yang kerjaannya ada, jadi ya semuanya mata rantainya semuanya nyambung. Jadi saling minta mengerti, mengertikan orang tua ini kena dampak, guru juga ini juga sama, guru juga kena dampak. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya mudah-mudahan insya Allah jadi lebih baik setelah ini. Ya, ada pertanyaan lagi yang present Silakan. Siap dari Pak? Inyoman 329 Inyoman. Iya, silakan. Pak Inyoman saya buka ya. Silakan. Iya, selamat malam. Halo, Silakan Pak Inyoman. bisa nggak? Iya, nggak. Bisa dengar suara saya nggak? Pendengar. Oh iya, terima kasih atas waktunya, ini menarik sekali perbincangannya. Pak Didin, mungkin ada dua gini, saya mintakan apa namanya pendapat Pak Didin atau memberikan suatu pandangan terhadap ini. Nah, pertama, ketika siswa itu biasanya kan sudah belajar daring, ya, yang selama ini saya lakukan dengan menggunakan HP gitu. Nah, pertamanya anaknya rajin, tetapi setelah berlangsung sekian bulan gitu, kok rasa kerajinan itu turun, Pak. Ini saya agak sulit, apa yang menyebabkan anak-anak kok bisa seperti ini gitu, yang sebelumnya itu adalah mereka rajin mengirim tugas, ya saya kirimkan materi juga bisa dibaca, kemudian apapun yang bikin dikerjakan, tapi akhir-akhir ini dia akan berkurang terus, Pak, anak-anak. Kira-kira motivasi apa, tips-tips apa yang mungkin Pak Didin bisa berikan kepada saya gitu, itu pertama, Pak. Nah, yang kedua, tentang guru kunjung ini, Pak. Nah, saya akan melakukan guru kunjung ini ada 4 tempat yang saya gini, yang apa namanya orang tua menyediakan rumah. Nah, setelah 4 tempat ini, masing-masing siswa ada 10 orang sekitar di satu tempat itu, Pak. Nah, kebetulan zona saya ini di Bali, di Karangasem ini zona merah, mungkin juara 1 nasional ini. Iya, saya bingungnya di sini, Pak. Ada 4 tempat kan, tempat guru kunjungnya itu. Nah, satu tempat ini ada yang terkena wabah COVID, Pak. Nah, terhadap 3 tempat ini, menurut Pak Didin ini apa yang saya lakukan, Pak? Apakah tidak akan melakukan kunjungan lagi? Atau bagi seperti apa yang harus saya lakukan? Karena untuk demi keselamatan anak-anak, Pak. Nah, demikian, Pak. Terima kasih, Pak Didin. Pak Nyoman ya? Iya, Pak Nyoman ya. Oh, aduh, makasih Pak nih bisa tetap buka lewat udara nih dengan Iya, sini. Iya. Bali aman-aman aja kan Pak ya? Sama, Pak. Kok lebih gawat sekarang, lebih gawat lagi sekarang saya di Karangasem ini. Sudah zona merah. Iya, Karangasemnya Bali. Tapi pariwisata udah dibuka kan ya? Betul nggak? Iya, betul. Pariwisata dibuka. Tetap protokol kesehatan tetap. Sudah 2 bulan yang lalu sudah dibuka. Iya. Tapi kasusnya bertambah terus, Pak. Sama dengan Jakarta juga ya.
Iya. Baik, Pak Nyoman, saya coba menanggapi ya. Pertama mengenai kenapa anak-anak yang selama daring ini rajin memberikan tugas, tapi kok IDR-nya menurun. Betul Pak. Maka Pak Menteri bilang ada relaksasi. Jadi memang daerah yang akan hijau ataupun kuning itu memang boleh dibuka ya. Di Bali boleh dibuka Pak ya? Ada beberapa daerah ada yang kuning ya. Ya, hijau dan kuning ada sementara ya. Daerah Bapak belum dibuka? Belum Pak, baru merah nasional Pak juara 1 Pak. Iya. Oke lah. Bapak sabar ya. Iya, terima kasih. Memang betul Pak, dari segi teori Pak Nyoman ya, anak-anak itu kalau mengerjakan atau melakukan kegiatan yang sifatnya rutin lebih dari 3 itu akan jadi kejenuhan. Jadi memang dialami juga di Pulau Jawa juga Pak, anak-anak yang terus-terusan menggunakan HP atau laptop itu juga dia berrelaksasi. Nah, tapi kan pertanyaannya, karena Bapak daerah yang memang masih merah, nggak mungkin diizinkan sama pemerintah setempat, seperti apa kira-kira? Nah, pertama mungkin coba materi yang Bapak sampaikan lewat HP itu, lewat media pembelajaran jarak jauh itu kan tidak hanya sekadar tugas, periksa. Coba buka bikin Bapak lihat di beberapa itu game-game ataupun permainan yang membuat anak tertarik. Bayangkan gini Pak, kenapa anak suka berjam-jam membuka game internet ya? Karena dia senang. Coba kita pikirkan, kita cari ya beberapa materi yang kita sampaikan dalam bentuk permainan, kuis misalnya. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana agar anak yang selama ini jenuh dengan sifatnya monoton menyampaikan materi yang katakanlah itu saja, tapi betulnya adalah bentuknya mungkin beberapa nanti panelis menyampaikan beberapa orang yang sudah mencoba menyampaikan materi dengan bentuk kuis, pertanyaannya atau pakai puzzle. Bapak Ibu, Bapak bisa lihat tadi beberapa tayangan dari webinar yang ada di IG dan sebagainya lah. Ada beberapa materi yang kita bisa coba. Ya. Bentuknya materi itu seperti game saja, tapi isinya adalah materi pembelajaran. Itulah mungkin perlunya seorang guru sekarang dengan IT ini pandailah membuat materi itu metodenya dengan bentuk kuis, pertanyaan, puzzle, kemudian video pendek, ya. Itu macam-macam Pak bedanya. Itu salah satu solusi yang mungkin akan lebih menyenangkan Pak. Oke, Pak Didin. Mohon maaf sedikit ya. Saya menilai sedikit Pak Didin. Nah, yang selama ini memang saya sudah lakukan Pak berbagai macam trik. Salah satunya dengan memberikan permainan gamification kan gitu. Saya berikan juga kuisis, kemudian ada Edu Candy. Nah, kemudian hal tersebut saya rancang juga dalam bentuk di YouTube saya kirimkan. Itu saya rancang masukkan ke dalam Google Classroom. Tetapi anak-anak ini loh Pak agak sulit sekali rasanya. Tapi saya sudah berbagai macam strategi saya coba gitu. Kok sulitnya seperti ini apa ya masalah itu Pak? Ini mohon maaf sekali ya. Apakah yang sulit itu semua anak atau nggak mungkin hanya 1-2 anak Pak? Iya Pak, dari 25 orang gitu, hampir itu 20 orang pakai HP Pak. Nah yang aktif itu hanya 5-7 orang Pak. Sementara saya sudah berbagai macam motivasi saya berikan, seperti apa yang Pak sarankan kan, saya pakai kuisis sudah, jadi juga sudah, dan berbagai macam film-film YouTube itu sudah juga Pak. Ini membingungkan saya, apa yang mesti saya lakukan Pak? Nah itu Pak. Ya, oke. Itu nyambut dengan pertanyaan kedua ya mungkin. Ya. Betul, tetap Bapak Ibu jangan bosan. Coba cari lagi materi kuis yang bagus. Mungkin kalau materinya kuisis terus, mungkin bosan baca kan banyak ratusan media yang kita coba. Memang capek juga guru harus pandai-pandai mencari metode yang baru ya, yang itu bagian dari perjuangan kita Pak. Tetap Bapak Ibu inovasi terus mencari materi yang belum Bapak sampaikan. Itu akan mencoba anak, oh ini ada game baru nih, Nyoman ini akan saya coba. Itu salah satu tantangan kalau Bapak Ibu bisa membuat yang lebih baik. Nah, kemudian memang anak-anak itu ketika terlalu lama menggunakan gadget itu memang akan terjadi kejenuhan juga. Belum kalau tidak dikontrol sama orang tuanya Pak ya, apalagi seperti itu. Nah, pertanyaan kedua bagaimana menghadapi kalau kita
guru kunjung. Kebetulan daerah itu adalah merah. Tetap merah, kuning, hijau pun ketika itu kita terpaksa datang ke sana ya protokol kesehatan lakukan ya, bahwa jadi Bapak Ibu betul juga ya, bawa masker, bawa sanitizer, bawa makanan sendiri ya, seperti itu. Aduh susah juga, tapi Bapak lakukan. Nah mungkin tetap ketika Bapak Ibu berkunjung ke sana ya, harus dikunjungi ya, mungkin tidak betul ya, jangan lebih dari 10 orang di satu rumah orang tua yang diizinkan. Sampaikanlah dengan datang ke rumah itu, guru kunjung itu melepas rindu anak bertemu sama guru, sama guru juga ingin bertemu sama anak-anaknya. Jadi itu salah satu bentuk motivasi ya, ketika anak-anak terlalu capek melihat layar komputer, layar laptop, layar tablet, layar HP. Itu salah satu bentuk seperti itu. Jadi saran saya memang tetap guru kunjung jangan diputus ya. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke zona merah, memang lebih ekstra hati-hati lagi. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu dirasa, aduh bagaimana kalau saya pulang dari zona kan harus isolasi 14 hari kan, itu SOP-nya. Ya Bapak Ibu tidak harus silakan juga, tetap gunakanlah menggunakan media video conference untuk melepas kerinduan bertemu sama gurunya. Jadi bagaimana juga itu pilihan ada di Bapak. Yang mau datang silakan, tapi dengan konsekuensinya harus ketat. Kalaupun datang ya Bapak Ibu nanti harus isolasi mandiri 14 hari, yaitu pilihan juga. Ya, tapi mudah-mudahan ke depan akhir kita berdoa sama-sama ya, Indonesia kembali normal kembali Pak, termasuk Bali salah satunya sebagai bagian provinsi yang sangat terkenal sekali dengan pariwisatanya. Dan mudah-mudahan tetap Bapak Ibu juga sabar Pak ya. Ya, saya bagaimana ya, harus sabar sini pilihannya. Jangan sampai putus asa. Kita bangkit dari keterpurukan ini. Mungkin teman-teman yang bisa kami Terima kasih Pak Didin atas masukannya. Terima kasih itu. Iya Pak, mungkin sedikit sharing aja Pak ya. Sama Pak, saya juga mengalami hal yang seperti itu. Ya, halo? Iya Pak Hendra. Ini mengingatkan aja nih, udah jam 20 lebih 59. Oh, udah 1 menit lagi ya? Iya. Nggak terasa ya. Sedikit sharing aja nih Pak ya. Ini yang tadi. Jadi apa? Kadang saya malah dalam satu pertemuan itu kalau misalnya sudah anak-anak rasa bosan, saya nggak ngasih pelajaran Pak. Jadi hanya ngobrol sama anak gitu, lewat WA ya, lewat online, lewat WA ngobrol, sharing, terus ngasih apa namanya ice breaking atau apa gitu. Nanti tapi ice breakingnya di poin, saya yang biasa jawab dapat sekian. Jadi semua lomba-lomba untuk menjawab seperti itu, sampai yang terakhir juga gitu. Itu hari itu aja, tidak nyinggung tentang pelajaran gitu. Tapi sananya nanti saya akan kasih tugas gitu lewat Google Classroom. Nah itu jadi anak semangat lagi. Itu yang saya alamin seperti itu Pak. Mungkin itu salah satu apa yang saya lakukan untuk menginginkan kondisi kebosanan anak seperti itu. Itu saja mungkin Pak. Ya mungkin Pak Iman bisa dengar ya, itu jawaban dari best practice-nya Bu Ica ya di Majalengka. Jadi dalam satu sesi kita nggak ngasih pelajaran, tapi ngobrol curhat saja apa anak yang, tapi dalam bentuk game ya. Nah bagus sekali itu best practice juga. Silakan Pak Iman dan kawan-kawan bisa mencoba mempraktekkan mungkin. Ya, silakan. Ya, berarti ini sudah 1 menit lagi sudah selesai. Ya. Mungkin kita tutup saja. Silakan closing statement dari Bapak. Ya, closing statement. Iya. Ya, closing statement aja. Bapak sekalian yang saya hormati, narasumber lainnya juga para panelis yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu yang hadir hampir 110 tadi saya lihat ya ke Nusantara ini, sebagai kata komitmen kita di akhir pertemuan ini. Pertama, kita mengingatkan kembali bahwa antara kesehatan dan pendidikan dua-duanya sangat penting. Tapi bagaimanapun juga kesehatan lebih utama ya. Tapi pendidikan pun jangan dilewatkan bagian dari kehidupan yang harus kita lakukan. Intinya adalah dalam menghadapi persiapan tatap muka di beberapa daerah yang belum, yang sudah mungkin sudah jalan, protokol kesehatan menjadi prioritas utama. Dan kita selaku pemangku di sekolah ataupun madrasah tetap semangat, jangan sampai kendor, mengingatkan peserta kita ini, jaga protokol kesehatan dari mulai pakai masker, cuci tangan, bawa makanan sendiri dan seterusnya. Itu saja mungkin sebagai tutup kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di suasana lain. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Didi Setiawan yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali, yang sangat bermanfaat bagi kita, insya Allah mudah-mudahan. Dan terima kasih juga kepada pihak-pihak lain yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Saya, Ilisya Pedasari, mohon maaf jika ada kesalahan. Akan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah pertemuan kita di kegiatan MGMP Biologi Berbagi yang edisi ke-22 sudah kita simak tadi bagaimana pemaparan yang sangat luar biasa sekali dari Pak Didin memaparkan bagaimana tentang adaptasi new normal yang kita hadapi sekarang ini. Memang kondisinya semua sudah dibuka dan ya resiko untuk penularan COVID pun menjadi semakin lebih tinggi. Dan sekarang ya kita menghadapi kemungkinan bahwa sekolah tatap muka juga akan banyak. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kepada materi, kepada Ibu Ica sebagai moderator dan para panelis yang lain yang sudah bergabung. Siap, hatur nuhun Kang. Ada Pak Agus ya. Tidak ada tadi yang sudah menyimak dari pertama sampai sekarang ini. Untuk kegiatan secara formal kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.